Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahayu. Saya calon guru penggerak angkatan ke-4 KCD Wilayah 11. Kebetulan di sekolah saya dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tentunya pada awal tahun ajaran baru kita dihadapkan dengan penyusunan jadwal pelajaran. Karena kurikulum di tempat saya mengajar di SMK Negeri 10 Garut ada 2 kurikulum yang diberlakukan. Yang pertama kurikulum 2013 revisi 2018 ditambah yang sekarang yang terbaru sudah 2 tahun kita lakukan ngerjakannya, yaitu kurikulum Merdeka Mengajar. Ya, ini adalah bahan untuk in-house training termasuk workshop penyusunan perangkat ajar pada tahun pelajaran 2022-2023. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, kita mulai. Saya mulainya dari sini aja dulu. Saya Rahayu, saya anak SMK, saya pelajar dari STM, pendidikan S1 dan S2 saya di dunia pendidikan tentunya, dan saya mengajar guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau sekarang ini guru pendidikan Pancasila. Bapak Ibu, kalau kita lihat tentang visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila yang seperti apa? Pelajar Pancasila tentunya adalah pelajar Indonesia, merupakan pelajar sepanjang hayat. Pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Luar biasa sekali. Nah, untuk mewujudkan itu semua, ternyata saya harus kembali pada materi ini. Inilah gambaran pelaksanaan penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja yang ada di SMK Negeri 10 Garut, tentunya tempat di mana saya membaktikan diri untuk masyarakat Indonesia di dunia pendidikan. Kalau saya lihat, profil pelajar Pancasila itu adalah merupakan bagian daripada karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, dan ataupun pelajaran-pelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler
itu seperti apa? Penguatan intrakurikuler itu lebih kepada penguatan pelajaran dalam kegiatan dan pengalaman belajar siswa, di mana kemandirian harus selalu senantiasa diwujudkan oleh setiap peserta didik, yang tentunya intrakurikuler ini harus mencakup semua hal. Dalam hal ini, peserta didik yang mandiri tentunya harus beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan tentunya memiliki akhlak mulia. Dalam pelajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, di dalamnya ada program lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis kepada kebutuhan dunia kerja. Anak-anak SMK tentunya disiapkan dengan kurikulum industri, kurikulum yang dibutuhkan oleh industri. Apa yang dibutuhkan industri? Lulusan-lulusan yang kompeten sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan dunia industri. Semua ini ternyata harus memiliki dihimpun oleh profil pelajar Pancasila. Yang tadi yang pertama adalah yang berketuhanan, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan yang global, mandiri, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, dan tentunya senantiasa sebagai makhluk sosial yang saling memerlukan, dibutuhkan gotong royong atau kolaborasi. Untuk mewujudkan ini semua, ternyata butuh budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Budaya sekolah adalah iklim sekolah, kebijakan, pola, interaksi, dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah sesuai dengan standar dunia kerja. Sementara pembelajaran ekstrakurikuler diarahkan kepada kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat. Tentunya ini pun harus digiring sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tantangan masa depan bangsa ini cukup besar, sehingga dunia pendidikan adalah salah satu aspek yang dapat mewujudkan semua itu. Berbicara tentang profil pelajar Pancasila. Sebenarnya pelajar seperti apa yang kita butuhkan? Pelajar seperti apa yang dibutuhkan, yang diinginkan, yang ingin diwujudkan oleh sistem pendidikan yang ada di Indonesia? Ternyata enam hal yang tadi yang kita butuhkan. Pelajar Indonesia merupakan pelajar yang sepanjang hayat kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya dihimpun dengan nilai-nilai dasar Pancasila
yang tentunya siswa peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan yang global. Ini yang ingin hendak diwujudkan di dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini saya coba membuat sebuah penerapan, rangkuman apa yang ingin diwujudkan di dalam penerapan profil pelajar Pancasila tadi diimplementasikan di SMK Negeri 10 Garut. Seperti apa penerapannya? Kita lihat struktur keahlian kurikulum yang ada di SMK Negeri 10 Garut. Ada 4 bidang keahlian yang ada di SMK Negeri 10 Garut. Ada teknologi, manufaktur, dan rekayasa, program keahlian, teknik otomotif, dan di dalamnya ada konsentrasi dengan teknik kendaraan ringan dan teknik dan bisnis sepeda motor. Ada teknologi informasi, di dalamnya ada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Mereka yang membahas tentang hal-hal jaringan komputer. Selanjutnya ada seni dan ekonomi kreatif. Ada untuk bidang keahliannya, sementara program keahliannya desain komunikasi visual. Selanjutnya ada bisnis dan manajemen untuk bidang keahliannya, sementara program keahliannya ada akuntansi dan keuangan lembaga. Inilah yang ada di SMK Negeri 10 Garut sebagai sekolah pusat keunggulan yang tentunya memiliki tujuan sesuai dengan visi misi SMK Negeri 10 Garut, juara merdeka. Siswa-siswa yang dicetak sebagai lulusan SMK Negeri 10 Garut harus terbiasa dengan berwirausaha, bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi, dan tentunya yang paling utama adalah mempersiapkan dirinya untuk senantiasa bisa diterima di dunia kerja, di dunia industri. Struktur kurikulum mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran dalam jam pelajaran per tahun. Struktur kurikulum SMK terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembelajaran intrakurikuler dan yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ini dialokasikan 30% dari total jam pelajaran per tahun. Kita lihat, inilah struktur yang ada di SMK Negeri 10 Garut. Kelompok mata pelajaran yang ada di kelas 10 dengan waktu 45 menit per jam pelajaran. Kita bisa lihat ini sesuai dengan Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Pendidikan agama, alokasi intrakurikulernya tadi kan ada intra dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidikan agama dan budi pekerti
intranya 90, sementara proyeknya adalah P5-nya adalah 18 jam per tahun. Total alokasi per tahun 108. Di pendidikan agama ini tidak ada perubahan jumlah jam, cuman ada dipisah antara intra dan P5. Kalau kita bagi per 36 minggu efektif, maka yang ini bisa 2 jam, yang ini 2,5 jam, yang ini 0,5. Tergantung nanti sekolah bagaimana SMK Negeri 10 Garut mengimplementasikan ini. Apakah penyusunan jadwalnya bisa ini 2 jam, ini 1 jam, dan sebagainya. Pendidikan Pancasila 2 jam totalnya. Bahasa Indonesia, olahraga, sejarah, seni budaya. Seni budaya ini 2 jam. Namun di sekolah kita kemungkinan ada anak-anak yang suka musik, suka seni rupa, suka teater, suka seni tari. Anak-anak dipersilakan untuk mengambil pembelajaran ini, konsentrasi ini, sehingga nanti anak-anak dalam panen raya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat mementaskan keahliannya dalam konten seni budaya. Dan tentunya karena semua mata pelajaran yang ada di kelas 10 ini semuanya ada alokasi proyek pelajar Pancasila, maka sesuai dengan visi SMK Negeri 10 Garut yang juara, maka semuanya diarahkan kepada setiap program dengan minimal 1 produk yang memiliki nilai jual, baik produk jasa maupun produk yang benda-benda yang bisa kita manfaatkan. Semua ini, proyek ini harus dianalisa dulu, sehingga sesuai dengan harapan industri, harapan masyarakat. Keberadaan dunia pendidikan harus membuat sebuah inovasi sehingga masyarakat terbantu dengan penemuan-penemuan, dengan riset dan sebagainya. Kita lanjut ke kelas 11. Oh ya, yang ke kelas 10 dulu yang tadi. Oke. Yang ini Bapak Ibu bisa lihat matematika, bahasa Inggris 4 jam, informatika sama, dan ada mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kita singkat proyek IPAS. Ini cukup besar jamnya. Nah, disinilah nanti alhamdulillah di SMK Negeri 10 Garut sudah memiliki produk yang memiliki hak paten dan sudah tertulis. Sementara dalam dasar-dasar program keahlian ini ada 432 jam per tahun, maka di dalamnya kalau kita hitung ada 12 jam per minggu yang harus dikerjakan tanpa ada proyek penguatan Pancasila. Ini khusus untuk dasar-dasar. Ini nanti didistribusikan oleh teman-teman kejuruan untuk menyiapkan anak-anaknya sesuai dengan kurikulum industri, kebutuhan industri terkait dengan bidang yang dia tekuni. Jadi kesimpulannya, di dalam struktur kurikulum tahun pelajaran 2022-2023
kelompok mata pelajaran kelompok A dan kelompok B sebagai kelompok mata pelajaran kejuruan. Inilah program struktur kurikulum untuk kelas 10. Nanti kita akan coba pecahkan di dalam sebuah jadwal. Seperti apa penyusunan jadwalnya? Jadwalnya tentunya akan berbeda dengan jadwal yang biasa. Dan sementara ini pada prinsipnya semuanya sama nih untuk kelas 11. Yang berbedanya adalah ada mata pelajaran konsentrasi keahlian. Ini ada 648 jam per tahun. Kalau kita bagi kurang lebih 18 jam per minggu anak-anak belajar tentang konsentrasi keahlian sesuai bidangnya. Sementara untuk proyek kreatif dan kewirausahaan ini sudah ada di dalam pembelajarannya, sehingga di tema profil pelajar Pancasila kewirausahaan sudah melebur di sini. Selanjutnya ada mata pelajaran pilihan. Ini 4 jam per minggu, sehingga anak-anak di kelas 10 sudah bisa menentukan dan atau sekolah mengarahkan anak untuk memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Terima kasih, saya Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.